filsuf pemikir besar. Dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya, Bam Awe Brower, Gus Dur, ya, Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Jadi kamu gak usah ngomong kayak begitu. Sekarang ini gunanya kau buat Republik ini apa? Saya tulisin pelan-pelan ya. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Gila ya. Anda sebut dua nama tadi. M.A.W. Brower dan siapa tadi? Gus Dur. Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca itu. Yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat masalah. Kita sekarang berdebat yang hari ini kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh? Saya mengajar. Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini. Halo, gue Wildan. Gue di sini sedikit akan menggambarkan bagaimana cara masyarakat Indonesia berpikir dan menyikapi suatu isu yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Oke, di sini gue mulai dengan satu gambaran di mana manusia adalah makhluk yang berakal. Oleh karena itu, mereka dalam hidupnya harus memaksimalkan pikirannya dibanding egonya, dibanding perasaannya gitu ya. Makanya ketika ada suatu isu, hendaknya diimbangi atau disikapi dengan cara berpikir yang logis, bukan emosional semata atau egosentris. Dan sekarang saya ingin sedikit membahas tentang video yang baru saja ditampilkan di awal. Pertanyaan mendasar adalah, mengapa sih Indonesia itu tidak bisa maju? Ya, beda dengan masyarakat Eropa lainnya gitu ya. Atau karena banyak yang korupsi, atau karena masyarakatnya bodoh, atau kurangnya infrastruktur. Nah, mungkin yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan cara kita berpikir, cara kerja pikiran gitu ya. Dimana dalam otak manusia sebetulnya itu ada alam bawah sadar dan alam sadar gitu. Tapi terlepas dari itu, menurut saya pribadi, orang Indonesia itu harusnya bisa membedakan atau memilah antara logika dan moral. Maka dari itu, ketika pembahasan suatu isu itu harusnya dibahas oleh moral, maka tidak boleh dicampur adukan dengan yang namanya logika, karena akan sangat berantakan gitu kesimpulannya atau konklusinya tidak konkret gitu. Saya ingin memberikan satu gambaran fenomena masyarakat Indonesia mengapa selalu mencampur adukan antara logika dan moral gitu ya. Contoh misalkan seperti ini, misalkan ada satu penjahat dia memperkosa perempuan, sehingga setelah memperkosa dia merasa panik karena kemungkinan dia akan dilaporkan ke polisi dan dipenjara begitu ya. Tapi karena dia tahu kemungkinan itu terjadi, maka dia membunuh perempuan yang telah diperkosanya. Dan itu tidak harus lagi disebutkan bahwa orang itu tidak bermoral. Memang tidak bermoral gitu, tapi masalahnya si penjahat ini pikirannya rasional gitu, terstruktur, logis. Karena kan dia setelah memperkosa kemungkinan dia ada rasa takut untuk dilaporkan ke polisi dan masuk penjara, dia akan nama baiknya gitu kan, segala macam gitu. Maka dari itu dia membunuh korban yang diperkosanya. Kan itu struktur berpikir yang logis. Maka dari itu tidak lagi dibilang bahwa itu perbuatan orang itu tidak bermoral. Ya jelas itu perbuatannya tidak bermoral, tapi masalahnya cara berpikirnya yang rasional. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Kembali lagi ke dasar tadi bahwa orang yang cacat logika seharusnya diobati dengan logika yang bagus lagi, cara berpikir kritis, struktur berpikir gitu ya. Jangan malah diobati dengan moral, akidah dan akhlak gitu. Maksud yang saya ingin sampaikan, setiap pembahasan itu ada ranahnya. Kalau moral ya moral, kalau
logika ya logika begitu. Nah, mungkin untuk lebih memahami secara komprehensif, saya bedakan ya antara moral dan juga logika. Moral itu berkaitan cakupannya itu dengan akhlak, dengan akidah, dan budi pekerti. Ya, yang harus dipenuhi itu akidah, akhlak, budi pekerti. Antitesanya adalah tidak bermoral, gitu ya, emosional secara berlebih, nangis, emosi, marah gitu ya, atau bahagia, itu antitesa dari moral itu sendiri gitu. Sebetulnya bukan berarti tidak setuju dengan nilai-nilai moral, tapi alangkah baiknya kita menempatkan segala pembahasan pada tempatnya gitu. Moral ya bahas dengan moral, akidah, akhlak gitu kan. Antitesanya juga secara emosional, senang, sedih, bahagia, itu bagian dari ranah moral gitu. Tapi kalau misalkan logika itu jangan sampai kita tidak bisa menempatkannya atau malah dicampur adukan dengan moral. Kalau logika ya logika, struktur berpikir, hubungan antar variabel masalah yang diungkapkan gitu. Nah, itu memerlukan cara berpikir yang maksimal gitu. Di samping kita menerapkan nilai-nilai moral, tapi kita cara berpikir atau menyikapi suatu isu, memikirkan suatu isu itu harus benar dengan disiplin ilmunya gitu ya. Maksudnya terlepas dari disiplin ilmunya, kita juga harus memaksimalkan pikiran juga. Jadi sudah jelas apa yang akan dibahas kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita bisa membedakan ranah pembahasan dengan moral dan ranah pembahasan dengan logika gitu ya. Sehingga kita bisa menjadi manusia atau masyarakat yang memiliki kualitas gitu, tidak seperti yang di video-video yang saya tayangkan. Jadi alasannya mengapa masyarakat Indonesia tidak bisa membedakan antara cara berpikir logis, kritis, tajam, dan juga mengaplikasikan nilai-nilai moral itu tanpa harus mencampur adukan dengan logika gitu ya. Karena itu kalau dicampur adukan dampaknya akan tidak jelas gitu. Yang pertama, Indonesia menganut budaya kolektivitas dan harmoni sosial. Indonesia itu menganut budaya kolektivistik, di mana keharmonisan kelompok dan nilai sosial itu lebih diutamakan daripada kebenaran individu itu sendiri. Akibatnya, dalam setiap diskusi, orang cenderung menilai pendapat bukan dari segi logika atau struktur berpikir atau cara berpikir, logis atau tidak logis, tapi dinilai dari segi niat baik, sopan santun, dan moralitas si pembicara. Seperti contoh misalnya ada seseorang yang berbicara secara logika dengan struktur berpikir yang bagus, data dan fakta yang bagus disampaikan, tapi seseorang itu mitra bicaranya dia merasa itu kurang sopan gitu, sehingga dia menyarankan untuk kamu jangan terlalu ngomong seperti itu, nanti menyinggung perasaan orang itu gitu ya. Konklusinya adalah bila cacat secara logika, maka obatnya adalah struktur berpikir, bukan malah diobati dengan moral lagi. Karena itu penyakit pikiran kalau misalkan cacat logikanya. Sebaliknya kalau cacat moral, obatnya adalah pembentukan karakter, disiplin, akhlak, budi pekerti. Karena itu bisa dibilang penyakit hati. Penjelasan sederhananya adalah bila kita ingin mengetahui seseorang itu menggunakan struktur berpikir yang logis, dan orang itu melibatkan moral semata, itu bisa kita ketahui gejala-gejalanya dengan membaca gejala-gejala diagnosa di awal. Contoh misalkan diantaranya seperti dia selalu membawa ranah personal, entah itu rasa suka, senang, tidak suka, tidak senang, bahagia, sedih, itu ya, menangis, itu bagian dari antitesa dari moral itu sendiri. Dan yang seperti itu, yang dijadikan sebagai instrumen penilaiannya adalah citranya gitu terhadap seseorang. Jadi citra itu mencakup cara dia berpakaian, cara dia bertutur kata gitu ya, beretorika, bukan dari isi berbobot atau tidaknya isi pikiran itu, tapi cara dia menyikapi orang lain lagi gitu, cara dia berpakaian, apakah dia tampan juga atau jelek juga, itu lebih personal. Apa dia cantik atau jelek juga itu lebih personal gitu.
Nah, itu cakupan dari citra gitu. Nah, masyarakat Indonesia masih banyak yang menyukai seseorang atau menilai seseorang lewat citranya itu. Sehingga dengan penilaian berpatok pada citra itu, dia tidak akan peduli. Dia sudah larut pada atas dasar suka atau tidak suka. Dan dia tidak peduli terhadap cara berpikirnya, gagasannya, gitu. Dan itu merupakan gambaran karakteristik masyarakat berkembang, terutama mungkin di Indonesia. Gitu. Tapi pertanyaannya cuma satu yang mendasari, kapan kita mau menjadi negara maju kalau hal-hal tadi yang saya jelaskan itu masih dinormalisasi. Oh iya, banyak yang bilang negara kita tidak maju karena masih banyak yang korupsi, gitu. Terus apa? Justru kita di samping itu ingin memutus mata rantai kezoliman itu dengan cara apa? Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk memutus mata rantai kezoliman itu atau korupsi itu? Apakah dengan moral? Ya jelas-jelas tindakan korupsi itu tidak bermoral karena itu zolim. Yang kedua, ciri masyarakat berkembang yang tidak bisa membedakan mana ranah moral dan mana ranah logika itu adalah sistem pendidikan yang menekankan pada hafalan dan tidak menuntut cara berpikir kritis pada peserta didik. Akibatnya orang tidak terbiasa memisahkan antara logika dan juga moralitas. Jadi masyarakat di Indonesia kalau misalkan mendengar argumen yang logis tapi tidak sopan atau tidak sejalan dengan nilai moral pada umumnya, langsung dianggap salah. Bukan karena logikanya keliru, tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai norma atau nilai-nilai moral pada umumnya. Yang ketiga, cara berpikir berbasis rasa emosional. Banyak masyarakat Indonesia yang menilai sesuatu itu dari rasa. Enak tidak enak, pantas tidak pantas, ketimbang dari analisis rasionalnya. Oleh karena itu, di Jawa Barat, diskusi pun sering berubah dari debat ide menjadi debat perasaan gitu. Seperti contoh, jangan jauh-jauh contoh di Jawa Barat, ada satu tokoh pejabat publik yang sangat dikagumi, dihargai, dihormati oleh masyarakat, tapi sebetulnya masyarakat sendiri itu sebetulnya nggak tahu ide dan gagasannya itu apa gitu. Terlepas dari citranya. Karena tadi jelaskan bahwa rasa itu emosional, suka berlebih atau tidak suka berlebih, senang, bahagia, sedih itu cakupannya moral, bukan analisis logika. Ya, jadi masyarakat di Jawa Barat itu harus lebih berpikir logis dan harus bisa memilah, membedakan mana kepentingan pemerintah, kepentingan nasional, mana kepentingan pribadi gitu. Jangan sampai mencampur adukan antara emosional pribadi dengan kepentingan kenegaraan gitu. Jadi kalau misalkan untuk menilai seseorang itu, alangkah baiknya dengan logika yang umum saja, bukan karena rasa emosional, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, termasuk mengagumi tokoh pejabat publik yang saya maksud tadi. Karena kalau kita terus-menerus larut dengan rasa suka dengan sosok tokoh itu, kita akan tidak produktif, karena berhenti pikiran produktivitas kita terjaga atau terhalang oleh rasa yang sudah dirasa final gitu, selesai gitu. Dan itu tidak akan produktif lagi, tidak akan ada kelanjutannya lagi. Ya udah, berarti ya bagus gitu kan. Padahal kalau misalkan dianalisis secara logika itu banyak pro kontranya juga gitu loh. Terlepas dari dia dekat dengan masyarakat, selalu melayani masyarakat gitu ya. Ya bagus, memang semua pejabat harus begitu gitu. Ya makanya jangan pernah pakai perasaan gitu. Wah itu bagus, ya biasa aja. Jadi itu salah satu contoh di daerah yang masyarakatnya masih belum bisa membedakan antara pertama kepentingan nasional dan kepentingan pribadi. Sehingga dia tidak bisa membedakan tempat ranahnya mana moral, pembahasan untuk moral, termasuk antitesanya tadi, emosional, suka tidak suka, mana pembahasan harus dengan analisis logika. Oleh karena itu masyarakat yang mencampur adukan kepentingan umum dengan memasukkan perasaan personal itu tadi, emosional tadi, dia tidak akan produktif pikirannya begitu. Ya, hidup ini hanya bisa dirasa senang
kagum secara emosional, suka tidak suka begitu saja, tidak akan produktif. Dia punya satu gagasan tertentu untuk satu isu gitu. Ya intinya nggak akan kemana-mana pikiran seperti itu. Yang keempat, karena di Indonesia ini pengaruh agama dan adat istiadat sangat kuat ya, dan saya termasuk bagian dari orang yang mengamalkan dan mengaplikasikan nilai-nilai budaya, termasuk nilai-nilai agama yang saya anut juga gitu. Sehingga saya tidak melupakan nilai-nilai itu. Di awal saya jelaskan bahwa kita hanya perlu bisa menempatkan bahwa pembahasan ranah moral itu harus dengan moral lagi obatnya gitu, dan logika itu harus dengan obatnya logika lagi, atau padanannya dengan logika lagi. Ini moral dan logika itu tidak bisa dicampur adukan untuk dijadikan sebagai instrumen dalam memahami atau mengobati satu isu gitu, isu apapun itu. Nah mungkin karena memang nilai-nilai sistem adat istiadat dan nilai-nilai agama ini sangat kuat, sehingga masyarakat itu lebih didominasi oleh moralnya gitu ya. Padahal logika juga itu penting sekali, tapi moral juga sangat penting juga gitu. Makanya kita harus bisa menempatkan mana ranah moral, mana ranah logika. Karena dasarnya memang seperti itu, jadi pembahasan atau retorika yang terjadi di masyarakat, terkhusus yang menganut nilai-nilai atau mengamalkan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai agama, termasuk saya juga, itu tidak bisa memilah antara pembahasan hukum, ekonomi, itu selalu dikaitkan dengan atau disimpulkan dengan sudut pandang moral gitu. Akibatnya bahkan topik rasional seperti pembahasan ekonomi, hukum sering ditarik ke arah moral atau disimpulkan dengan sudut pandang moral. Padahal itu ide-ide yang rasional gitu. Kalau kalian tahu Muhammad Hatta, Tan Malaka, Muhammad Hatta itu disebut sebagai bapak koperasi, bapak ekonom, karena dia menciptakan satu legasi yang sekarang kita masih gunakan. Legasinya itu bermanfaat bagi orang tua kita, bagi kita mungkin ya, yaitu sistem koperasi. Itu yang disebut sebagai tokoh pahlawan, dan itu menggunakan cara berpikir yang rasional. Bahkan Muhammad Hatta itu sampai ke Belanda gitu, mencari ilmunya gitu ya. Terlepas dari dia, seperti kita juga sama orang-orang yang religius gitu. Bahkan beliau lebih religius gitu, karena dari kecil dibesarkan di lingkungan yang religius, ibu bapaknya, terlepas dari dia mampu secara ekonomi. Dan tetap itu salah satu inspirator mungkin ya, atau bisa dibilang tokoh panutan Muhammad Hatta itu. Karena buat kita yang tidak bisa membedakan antara rasionalitas dan juga moral, kalian lihat Muhammad Hatta itu wakil presiden Republik Indonesia yang kedua, dia itu mampu membedakan antara moral dan juga logika atau rasionalitas, sehingga dia dijuluki sebagai bapak koperasi Indonesia. Bayangkan, ya kalau lu apa gitu. Yang kelima, kurangnya kebiasaan debat secara terbuka. Orang-orang mungkin alasannya malu, ya, terus kemudian alasannya pengetahuannya belum cukup misalnya. Kalau pengetahuannya belum cukup, apa yang dilakukan? Ya ditambah pengetahuannya. Karena kurangnya kebiasaan debat yang terbuka, keluarga, teman sebaya, teman dekat, teman sekelas mungkin, atau satu tongkrongan, dan dalam banyak konteks sosial, perdebatan selalu dianggap sebagai konflik gitu, bukan pertukaran ide. Karena itu orang selalu berusaha membenarkan posisinya dengan cara yang paling diterima oleh orang lain, yaitu dengan cara menampilkan moralitasnya, bukan logikanya. Karena apa? Karena moral paling sulit diserang. Jadi kesimpulannya, dan mungkin ini salah satu mengapa masyarakat Indonesia sangat tertinggal secara pemikiran, karena satu, mencampur adukan logika dan moral. Tidak bisa melihat batasan antara ranah logika dan mana ranah moral. Oleh karena itu, pikirannya tidak produktif, berhenti di rasa suka atau tidak suka, rasa senang atau tidak senang. Selain itu, menganggap bahwa budaya keharmonisan sosial lebih berterima atau lebih diutamakan daripada cara berpikir yang logis. Ada sopan santun dalam perdebatan,
itu sebagai bentuk pencampur adukan antara logika dan moral juga. Saya menghimbau kepada para guru, pada pengajar di Indonesia dimanapun berada, jujurlah dalam berargumen, sampaikan apa yang harus disampaikan, jangan dilebih-lebihkan informasi yang harus disampaikan gitu. Ajari anak-anak didik kita untuk bisa melatih pikirannya secara kritis, untuk bisa melatih pikirannya secara tajam. Jangan sampai hanya karena kita tidak suka dengan murid gitu ya, sehingga kita tidak bisa membebaskan jiwanya gitu. Menjadi seorang guru itu harus bisa luwes dan jangan sampai baperan atau menilai seorang murid atau peserta didik dari ranah personal, karena itu sangat merugikan gitu. Dari segi pendidikan harusnya guru bisa memberikan arahan atau informasi atau sikap bagaimana caranya mengatur pembahasan dengan moralitas dan juga cara berpikir kritis, dan lebih ditekankan bagaimana caranya berpikir kritis, lebih diajarkan seperti itu. Mohon maaf kepada guru yang ada di seluruh Indonesia. Terlepas dari pendidikan tidak membiasakan cara berpikir dengan nalar kritis, oleh karena itu guru yang berperan penting di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, harus membuat satu formula atau format dalam setiap submateri pembelajaran itu lebih menekankan atau mengutamakan cara berpikir kritis. Jangan sampai membuat satu formula atau cara dari submateri pembelajaran itu dengan cara yang praktis terus gitu ya. Cobalah biarkan mereka bernalar kritis gitu. Sehingga dengan seperti itu mereka juga terbiasa gitu kan. Ketika lulus nanti atau terjun ke masyarakat, tidak hanya terbiasa berpikir praktis gitu, tapi juga kritis gitu. Terakhir, nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai adat istiadat, budaya, itu sangat penting. Dan saya juga merupakan bagian dari orang-orang yang mengamalkannya. Tapi saya mengajak kepada semuanya, marilah kita membedakan mana ranah pembahasan yang harus dibahas dengan moral, mana ranah pembahasan yang harus dibahas dengan logika lagi. Moral obatnya ya moral lagi, logika ya obatnya logika lagi. Jangan sampai mencampur adukan sehingga kita berpatok pada rasa suka saja, rasa senang gitu, kepada seorang kagum gitu. Buat apa kalian kagum gitu kan kepada orang lain? Padahal itu kepentingan nasional, kepentingan negara gitu kan. Yang harus kalian sayangi, yang harus kalian sukai itu ya orang tua, keluarga gitu. Bukan orang lain yang nggak pernah ketemu tapi suka gitu. Kan aneh gitu kan. Itu nggak logis. Terima kasih.